Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wadi Indonesia dimanapun berada, baik di tanah air maupun di luar negeri, saya akan menyampaikan testimoni yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hamim dari Cilengsi. Masalah tentang pengobatan medis maupun non medis. Silakan disampaikan saja. Baik, terima kasih Gus untuk waktunya. Alhamdulillah selama kami bergabung di Al-Batin Al-Wali, alhamdulillah ilmunya bermanfaat dan saya sendiri dapat menolong orang-orang yang memerlukan pengobatan, khususnya mereka yang berobat secara medis maupun berobat secara non medis yang selama ini belum berhasil. Alhamdulillah dengan pertemukannya dengan kita, alhamdulillah wasilah doa yang kami dapat dari perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia sangatlah bermanfaat, dan tentunya alhamdulillah bagi mereka yang mengalami keluhan-keluhan baik medis non medis, alhamdulillah bisa dituntaskan dengan baik, sembuh seterusnya dan selamanya. Nah, pertama yang akan saya sampaikan, pernah ada yang menghubungi saya dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Beliau itu seorang ibu yang mengalami kaku di leher dan juga air liurnya terus mengalir di malam itu. Dengan saudaranya, kebetulan itu masih ada kaitan saudara yang menghubungi saya. Saudara yang menghubungi saya, dia menyampaikan kondisi si ibu seperti itu. Nah, serta-merta saya sebisa mungkin saya doakan dengan wasilah doa yang saya dapat dari Al-Batin Al-Wali. Alhamdulillah Pak, begitu pagi saudaranya konfirmasi bahwasanya air liurnya, bahkan ada chatnya ya, yang saya tidak perlihatkan ke Bagus ya. Di situ air liurnya berhenti, leher kakunya mereda, dan alhamdulillah bisa komunikasi dengan baik dan normal, dan sekarang pun alhamdulillah sembuh. Itu pengobatan jarak jauh atau langsung? Jarak jauh. Oh, jarak jauh ya. Jadi jarak jauh. Jadi Kita airnya video dirasa call. meler ya. Betul. Bahkan bukan video call ini. Ini hanya lewat fotonya karena sudah malam. Iya. Video dihubungi udah tertidur, terus akhirnya lewat foto, dengan wasilah foto, alhamdulillah ternyata doa itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dimanapun berada tempatnya, kalau Allah izinkan, alhamdulillah ibu sembuh sedia kala. Sekarang pun sembuh, sehat, tidak seperti dulu. Padahal itu udah berobat ke dokter iya, terapi iya, tapi alhamdulillah dengan singkatnya wasilah doa, alhamdulillah sembuh. Terus yang kedua, ada mas-mas yang kronologisnya jatuh dari motor bebas. Itu pun begitu datang, sebetulnya saya awalnya menganjurkan untuk berobat ke dokter, minimal rongsen, karena jatuh dari motor, beliau terlentang, kepalanya kena benturan, dadanya sakit, kakinya sakit, seminggu yang saudara ceritakan sama ibunya, karena datang bertiga dengan ibu dan saudaranya, itu makan pun disuapin maksimal 2 sendok, terus malam nggak bisa tidur sampai pagi. Tidurnya kalau udah siangan jam 8 dan 9 baru bisa tidur. Nah, itu terus berjalan seminggu. Begitu datang udah kurus, dia pakai kain Jawa, itu kain tapeh namanya orang Jawa. Nah, dia datang udah bungkuk, badannya kurus, orangnya tinggi. Nah, begitu dia nekat, karena Mas, baiknya kondisi jatuhnya motor, salah sampai datang ke saya. Harusnya ini ke dokter, perlu ronsen, perlu mungkin penanganan serius ya, harus di ronsen untuk mengetahui apa itu darah yang ada gumpalan, karena mengacu kepada gagal otak. Dia pengennya muntah, kepalanya pusing begitu, tapi beliau nekat minta tolong Pak, doakan saya. Akhirnya saya sampaikan, saya akan doakan kamu, tapi kamu nanti harus ke dokter. Mungkin selanjutnya untuk scan dan untuk ronsen, untuk mengetahui detailnya apa yang membuat kondisimu seperti ini, karena kamu nggak luka, takutnya ada gumpalan. Tapi alhamdulillah Gus, itu pun saya juga nggak menyangka. Bahkan saudaranya yang ngundang dia untuk datang ke saya itu juga bingung gitu, karena kondisi jatuh tapi seketika sembuh ketika sakit kepalanya pengen muntah. Saya pegang di punggungnya, terus saya turun ke saya pegang di lehernya sini yang di atas ini, terus saya turun ke punggung, tiba-tiba dia sendawa 2 kali begitu, terus begitu
Mas sudah selesai. Kita hanya mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kamu sembuh lagi, kamu sehat lagi. Kalau sakit ini karena dosamu dan Allah ampunkan, saya bilang begitu. Dia tiba-tiba bangun, Pak, alhamdulillah Pak, kepala saya sakitnya hilang, Sakitnya hilang. dada saya hilang, kaki Sakitnya. saya tidak sakit lagi. Dia bangun langsung tegak. Ya Allah, syukurnya beliau langsung nangis, ibunya nangis, kakaknya Nangis ibunya ya. pulang dalam keadaan tegar. Jadi ke situ tuh datang bertiga naik Grab mobil, terus pulang ya udah aman gitu. Nah, sampai di rumah katanya disampaikan di WA juga itu tertulis dia bisa tidur, terus bisa mandi, terus besoknya dia langsung jemput anak Ya. istrinya. Mungkin ada awalnya kenapa bisa jatuh? Awalnya kalau beliau cerita itu Pak, yang mengarah ke hal-hal yang Mistik itu ya, ya. mistik ya. Dia ceritakan katanya malam itu sebelum jatuh dia dikirim ayam goreng Ayam dari goreng. Sipulan gitu ya. Ya. Nah setelah Karena dia pedagang pinggirnya nasi goreng, pedagangnya. pinggirnya pedagang juga, sama-sama pedagang makanan. Cuma suka ributnya kalau masalah parkiran, gitu. Nah dia makan ayam goreng tersebut, begitu makan ayam goreng, paginya badannya agak sumeng, begitu naik motor daerah Pekayan Bekasi, beliau jatuh. Setelah jatuh, dia nggak sadarkan diri, dibawa ke klinik terdekat, gitu. Cuman yang anehnya, beliau cerita begitu, tiba-tiba sampai di rumah, istrinya malah kabur sama anaknya. Oh, malah Anaknya masih kecil. boleh bercadar ya. Istrinya bercadar, Bercadar. istrinya bercadar bebas. Ujung-ujung pergi aja setelah jatuh. Pergi, betul. Makanya orang tua itu nangis. Anakku sakit begini, istrinya pergi, bagaimana ya Pak? Nah, kata saya sabar saja Ibu. Teman saya nasihati yang terakhir, Mas, begini saja, kita nggak usah susun. Yang penting Mas ini sembuh, gitu ya. Waktu itu saya malah belum kenal namanya. Ternyata namanya Reza setelah konfirmasi. Reza ya. Iya, yang penting Mas sembuh. Artinya begini Mas, saudara yang terdekat adalah tetangga. Kita punya saudara banyak tapi jauh. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi tolong nanti kalau hilangkan pikiran-pikiran itu. Terus selanjutnya nanti perbaiki silaturahmi dengan tetangga. Kalau sampean entah sampean merasa salah atau tidak, baik yang sadari maupun tidak, sampean